Satu dan nol, hidup dan mati, ada dan tiada, isi dan kosong, salah dan benar, besar dan kecil, kelebihan dan kekurangan adalah kontradiksi yang terjadi di alam semesta ini. Alam semesta berkaitan erat dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu, dimensi dan juga berstruktur. Segala susunan dari yang terkecil hingga terbesar adalah perpaduan pemahaman antara apa yang ada dan apa yang tiada. Seperti saat kamu sedang duduk di sebuah restoran dalam malam yang dingin dan remang, keberadaan kekasihmu adalah keberadaan bahagia. Sedang ketiadaan kekasihmu adalah keberadaan sepi. Kamu memahaminya begitu saja, tanpa perlu penalaran lagi, karena begitulah hidup ini. Begitulah hidup tertanam dalam benakmu, seperti cahaya yang bergerak di dalam kepalamu. Menjadi gambar-gambar, kemudian gambar-gambar tersusun menjadi sebuah cerita, sehingga dapat kau katakan dengan sederhana, inilah aku, sampai saat kematian tiba. Panjang yang siap.
Tidak ada jawaban. Ini di sini ada orang. Baiklah, aku akan menyebutnya hening. Halo. Tidak tepat waktu. Tapi halo juga. Selamat datang dan salam berbahagia. Iya, terima kasih. Selamat lagi karena Anda telah terpilih dari sekian banyaknya kemungkinan yang tidak ada sehingga menjadi ada. Ya, terima kasih. Sejak sekarang hingga saat yang telah ditentukan nanti, Anda telah dinobatkan sebagai seorang tokoh cerita yang mengelola tempat di mana Anda berada ini. Berkenaan dengan hal-hal teknis yang lain, silahkan gunakan akal sehat dan jiwa Anda yang telah terprogram sebagaimana mestinya. Dunia yang kosong dan baru setelah petaka yang sebelumnya telah dimulai. Sebab sudah menjadi hukumnya bahwa dimanapun itu haruslah terjadi sesuatu. Itulah kehendak. Itulah kehidupan. Sebagai seorang tokoh cerita, Anda telah terprogram untuk menghendaki kejadian-kejadian. Lakukanlah sesuatu dan kehendaki apa saja yang akan terjadi padamu dan tempat di mana Anda berada. Hingga saatnya tiba, berhentilah bertanya dan berbuatlah sesuatu untuk menemukan jawabannya. Baik. Terima kasih kembali. Apa ada pertanyaan? Oke. Apa itu saat yang sudah ditentukan? Dilarang bertanya. Hanya itu saja. Buat apa aku di sini? Sudah banyak yang bilang begitu. Pada masa pertama, semuanya kan terasa hampa dan baik-baik saja. Boleh jadi, hampa adalah baik-baik saja. Tapi dalam suatu kondisi, kadang juga bisa terjadi sebaliknya. Ingatan adalah proses dialektis antara tubuh manusia dan peristiwa yang dialaminya. Oh ya, jangan sekali-kali menyentuh kemanusiaan. Lakukanlah sesuatu. Semoga hidupmu lebih menyenangkan daripada kematian. Permainan dimulai. Halo, hey. Tunggu dulu. Tunggu dulu, halo.
Ah, selamat pagi. Boleh menyebut ini pagi? Ya. Pagi? Oke, pagi. Boleh juga, pagi. Yang selain aku siapa ya? Tidak tahu. Selain kamu, maksudmu? Aku masih baru. Apa itu? Kamu? Selain aku. Aku? Ya. Aku? Kamu? Oh, tidak. Kamu, aku. Aku berpaham. Jadi aku dan kamu adalah suatu penyebutan yang berlawanan? Aku, kamu. Ya, betul. Aku dan kamu. Ya, aku, kamu. Ya. Siapa kamu? Apa kamu kematian? Bukan. Siapa kematian? Entah. Itu tidak kedengaran seperti apapun. Lalu kenapa kita di sini? Kita? Aku, kamu, kita. Oh, tunggu. Kenapa bukan amu? Itu lebih terdengar seperti kependekan aku kamu. Kedengarannya tidak pantas. Kita perlu pembeda yang jelas. Tidak. Kita tidak bisa begitu. Nah, itu Apa? lebih enak dengan kita kan? Daripada tidak. Kamu tidak bisa begitu. Baik. Apa itu? Tidak tahu. Bagus juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Tidak tahu. Yang jelas hanya lakukan sesuatu. Aku justru lebih bertanya-tanya tentang apa itu kematian. Tidak terlalu jelas. Sepertinya itu kata yang sudah lama sekali. Seperti apa itu sesuatu? Tidak tahu. Apa saja bisa jadi sesuatu. Lalu, yang mana yang disebut sesuatu itu? Salah. Kenapa bukan tidak tahu? Tidak tahu. Nah, seperti itu. Tapi stop. Aku tidak bergerak. Berhenti berpikir.
Sebab kita punya banyak sekali hal yang harus dilakukan. Lihat, ini dunia yang begitu besar untuk dikagumi. Wah, begitu banyak sekali hal yang harus dilihat. Apa kita akan mulai dari gundukan besar di sana? Oh, atau benda berwarna-warni itu? Atau eh, eh, semuanya sangat menyenangkan. Kita mulai dari mana ya? Berhenti bertanya. Itu ada sesuatu. Hah? Ya, Kenapa malah tertawa? entah bagaimana yang ada di dalam diriku mengatakan bahwa ini menyenangkan. Aku menyebutnya lucu. Lucu. Kedengarannya aneh. Aneh? Apa yang aneh? Apa yang aneh adalah apa yang tidak biasa. Oleh karena itu, ayo, Kenapa harus? ingin saja. Aku menyebutnya penasaran. Wah. 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 Indah sekali. Apa itu? Ini sesuatu yang baru. Ini berbeda dengan yang ada di sini. Berkilau. Oh, jangan disentuh. Ah. Ah. Tidak bisa disentuh. Tapi aku merasakannya. Apa? Sangat tidak panas. Mungkin dingin. Cobalah. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Bagaimana kalau itu kematian? Aku sudah menamakannya dingin. Jadi ini bukan kematian. Apa perlunya? Mungkin ini adalah suatu percobaan. Aku belum berumur sehari sekarang. Begitulah kelihatannya untukku. Dan sudah pasti begitu. Sebab kalau ada hari-hari sebelum hari ini, kemarin, aku tidak ada di sana saat itu berlangsung. Aku seharusnya mengingat itu. Pasti, sudah pasti dan itu terjadi. Iya. Aku tidak perlihatkan. Iya. Lalu? Kalau aku adalah suatu uji coba, apakah cuma aku saja yang dijadikan percobaan? Tidak, kurasa tidak, karena ada kamu juga di sini. Ya mungkin itu adalah suatu percobaan. Dan karena kamu ada di sini setelah aku, maka kamu adalah bagian baru dari percobaan itu, oke? Tapi itu masih mungkin. Kita perlu mencari tahu terlebih dahulu. Oleh karena itu, ayo. Apa? Lakukan. Ya, aku akan melakukannya nanti.
Nanti? Itu adalah beberapa waktu dari sekarang. Sekarang. Nanti. Kenapa? Ya, rasanya harus seperti itu. Oke, aku duluan. Oke? Hmm. 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 Eh, bagaimana rasanya? Seperti sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Bagaimana itu? Aku rasa sepertinya tidak ada cara bagimu untuk mendapatkan penjelasan selain dengan merasakannya. Begitu? Ya. Wah. Aku menemukan sebuah hukum. Pengetahuan paling mendasar. Aku harus dicatat. Sepertinya tidak ada cara bagimu untuk mendapatkan penjelasan selain dengan merasakannya. Ya, aku akan mencatatnya nanti. Ternyata aman. Sialan. Kita belum tahu betul itu apa. Seenaknya saja. Ini aneh. Kenapa? Sesuatu dalam diriku berkata bahwa ada rasa sakit ketika sesuatu memukulku. Coba sekali lagi. Oh, baik. Rasakan baik-baik. Kan? Benar juga. Coba sekali lagi. Baik. Benar. Apa kamu merasanya juga? Ya. Awalnya tidak, tapi setelah kamu cerita seperti sesuatu dalam diriku juga berkata begitu. Baiklah. Mulai sekarang kita akan pelajari semuanya. Sehingga kalau ada selain kita, mereka tidak perlu lagi mencari tahu seperti yang kita lakukan sekarang. Memangnya ada selain kita? Entahlah. Tapi di saat sekarang semuanya mungkin. Hamparan yang ada di depan kita adalah ketidaktahuan yang penuh dengan kemungkinan. Tidak terdengar terlalu meyakinkan, tapi masuk akal. Oke. Baiklah, aku juga akan mulai. Bersiap? Ayo. Kenapa diam? Kursi dan meja.
Wow, Oh, wow. Oh, um, oh. yang mana meja, yang mana kursi? Oh, tentu yang ini meja dan yang itu kursi. Oh, menurutku sebaliknya. Yang itu meja dan yang ini kursi. Kenapa bisa begitu? Ya, karena aku menentukannya begitu. Oh, bagaimana menggunakannya? Beginilah. Kalau benar begitu, kenapa kursinya 2 sedang mejanya cuma 1? Ya, supaya kita bisa berbagi kursi tapi tetap punya meja masing-masing. Tidak, tidak. Kedengarannya sangat aneh. Ini sangat-sangat biasa. Itu sangat-sangat aneh. Harusnya kita punya kursi masing-masing lalu berbagi meja. Untuk apa berbagi meja? Untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama. Aku lebih suka sendiri. Aku mau punya meja sendiri. Lalu bagaimana? Ya, begini. Aku duduk di meja menghadap kursi dan kamu duduk di kursi menghadap meja. Rasanya aneh. Mungkin ini yang benar-benar dikatakan aneh. Tidak, sepengetahuanku beginilah rasanya. Biasa. Apa yang bisa dilakukan kalau begini? Eh, apa ini yang merupakan sesuatu itu? Mungkin begitu. Sesuatu itu sangat menarik sekali. Memang, sesuatu yang baru selalu menarik, bahkan tanpa harus dimengerti. Buatku ini gambar. Dan karena suatu sebab tertentu, gambar ini seperti begitu sering aku lihat dan alami. Alami? Bersifat alam? Oh, mengandung alam? Bukan. Maksudku, mungkin gambar ini mirip dengan gambar-gambar yang bergerak di dalam kepalaku. Mana? Kamu tidak bisa melihatnya. Kenapa? Ya, hanya aku yang bisa melihatnya. Karena gambar-gambar itu ada di dalam kepalaku. Di dalam kepalaku, di dalam. Oh, aku mulai paham. Jadi, kamu bisa melihat di dalam kepalamu? Oh, kamu tidak. Aku lebih suka
melihat gambar yang di luar kepala. Mungkin begitu. Sebentar. Sepertinya aku ingin menyentuhnya. Dia ada di atas sana. Beristirahat kiranya. Namun, itu cuma alasan saja. Minggu bukanlah hari istirahat. Sabtu yang merupakan hari istirahat. Bagiku, dia tampak seperti makhluk yang tertarik pada istirahat lebih dari apapun. Aku bakal lelah kalau terlampau sering beristirahat. Aku lelah kalau melulu duduk di sekitar dan mengawasi pohon. Aku bertanya-tanya, untuk apa dia diciptakan? Tidak pernah kulihat dia mengerjakan apapun. Makhluk berambut panjang itu sangat merepotkan. Selalu berkeliaran dan membuntutiku. Aku tidak nyaman. Aku tidak biasa ditemani. Aku harap dia adalah salah satu jenis hewan lain. Hari ini berawan. Angin berhembus ke timur. Sepertinya kami akan kehujanan. Kami. Dari mana aku dapatkan kata itu? Aku ingat sekarang. Si makhluk baru itu menggunakannya. Mulanya aku takut kepadanya dan siap-siap berlari ketika dia menoleh ke arahku. Karena aku pikir dia akan memburuku. Tetapi lekas kudapati kalau dia sekedar mencoba berlari. Maka sesudah itu aku tidak takut lagi. Malah tak henti-henti membuntutinya. Berjam-jam, kurang lebih 17 meter di belakangnya. Yang membuat dia gelisah dan cemas. Akhirnya dia benar-benar cemas dan memanjat pohon. Aku menunggunya sejenak, lantas pergi dan pulang. Hari ini hal yang sama terjadi. Dia memanjat pohon lagi. Bulan lepas tadi malam. Dan beringsut jauh serta menghilang dari rancangan.
suatu kerugian yang amat besar. Aku merana memikirkannya. Tidak ada hal lain di antara ornamen-ornamen dan hiasan-hiasan ini yang dapat dibandingkan dengan lantaran keindahannya. Ia seharusnya diikat dengan baik. Seandainya kita bisa mendapatkannya kembali. Semalam aku menemukan sesuatu yang bundar dan besar sekali. Apa itu? Aku menamakannya bulan. Kenapa tidak payung? Ayung? Idemu semakin aneh lagi. Biarlah. Lalu, mana bulannya? Ini? Apa indahnya? Semalam ia bercahaya. Indah sekali. Aku mulai paham. Apa itu melamun? Oh ya? Ya? Perasaan baru yang tidak terbahasakan. Bukan sedih atau bahagia. Aku mau. Tidak boleh. Kamu ceroboh dan tidak bisa menghargai keindahan. Berikan. Tidak. Baiklah. Kalau begitu, aku akan melakukan sesuatu yang aku sebut dengan kekerasan. Bahwa dalam setiap cerita selalulah terdapat pembeda, sebab begitulah adanya keindahan. Begitulah cara kita memahaminya. Maka sejak saat itu, perempuan itu berlari dengan tidak membawa rasa peduli. Ia tahu bahwa ia haruslah setia pada dirinya sendiri dan tidak pernah mengizinkan yang lain menguasainya. Sewaktu kulihat dia bisa bicara, kurasakan suatu perhatian baru terhadap dirinya. Sebab aku doyan bicara. Aku bicara sepanjang hari. Dan di dalam tidurku juga. Dan aku suka sekali. Tapi kalau ada seseorang yang bisa diajak bicara,
maka aku akan 2 kali lebih suka. Dan tidak akan pernah berhenti bicara. Kalau mau. Kupikir dia seharusnya manusia. Kupikir begitu. Dalam kasus ini, dia harus diurai begini. Kata benda, manusia. Kata ganti, dia. Kata ganti kepunyaan, nya. Baiklah. Kuputuskan akan memanggilnya sebagai lelaki. Dan menyebutnya begitu sampai dia berubah menjadi sesuatu yang lain. Ini akan lebih berguna sekarang ketimbang mendapatkan lebih banyak ketidakpastian. Hari berlalu. Hari ini menjadi lebih berat. Lagi dan lagi. Terpilih dan dipilah. Pada November lalu, bahwa hari Minggu ditetapkan sebagai hari istirahat. Aku punya 6 hari setiap pekan sebelumnya. Pagi nanti, aku akan memergoki si makhluk baru itu. Mencoba menggapai kemanusiaannya yang terlarang, kemudian mengalirkan air dari tempat di mana ia biasa melihat. Dahulu kala, aku berada di semak-semak dekat kemanusiaan ketika laki-laki dan perempuan itu datang ke sana berbincang-bincang. Aku muncul sekarang ketika mereka datang lagi selepas semua tahun ini. Cinta, kedamaian, kesenangan, kebahagiaan tak terukur. Itulah kehidupan di taman. Sungguh menyenangkan bisa hidup. Tidak ada derita, tidak ada kelemahan, dan tidak ada pula tanda-tanda ragawi penanda berlalunya waktu. Rasa sakit, sulitan, duka cita. Barangkali ada seseorang yang merasakan ini di luar batas sana. Tetapi tidak di sini. Kami dulapi rasa tertarik yang tak terhingga. Sebab kami anak-anak kecil dan tidak tahu. Ketidaktahuan di luar pemahaman hari ini. Kami tidak tahu apapun. Kami memulainya dari hal ihwal yang paling mendasar. Yang paling awal. Kami harus belajar A, B, C, segala sesuatu. Hari ini, anak-anak berumur 4 tahun mengetahui benda-benda yang tidak kami ketahui sampai umur 30. Lantaran kami anak-anak tanpa induk dan tanpa pembimbing. Tak ada orang memberitahu apapun. Tak ada kamus. Dan kami tidak dapat mengetahui apakah kami menggunakan kata-kata kami dengan benar atau tidak. Kami suka yang panjang-panjang. Dan aku tahu, kami sekarang ini kerap menggunakannya lantaran bunyi dan derajatnya. Sedangkan kami sejatinya tidak tahu apa maknanya. Dan tidak tahu pula cara mengejanya.
Ini perkara menghitung di luar kepala dengan mengandalkan ingatan saja. Kami tidak menghiraukan sedikit pun hal remeh-temeh ini. Maka kami mengumpulkan kosakata yang panjang dan indah. Kami tidak menghiraukan makna dan metode. Namun, mengkaji, mempelajari, menyelidiki sebab musabab dan sifat serta tujuan segala sesuatu. Segala sesuatu merasuki kami. Dengan hasrat menyala di dalam diri kami. Dan penelitian ini mengisi hari-hari kami dengan perhatian yang cerah dan memikat. Setidaknya begitu pada mulanya. Tapi menghidupkan sebuah dunia berarti menciptakan ketentuan dan batasan-batasan. Aku tidak mengetahui bagaimana ide terbentuk sama seperti bagaimana dunia tercipta. Adalah hal terberi bagi kita untuk merabai hal yang terlintas dalam mesin yang tak dapat dimengerti itu. Untuk bebas adalah melacak batas. Sedang batas-batas itu sendiri adalah pintu dari sebentuk kebebasan yang lain. Terberkatilah segala macam kesalahan yang mengajarkan. Aku kembali ke tempat di mana kami tinggal ini sambil mengeluarkan air dari dalam lubang di mana aku melihat. Sebelum itu, di suatu tempat di hutan, aku menemukan sesuatu seperti cahaya. Tapi bukan yang biasa kita lihat dengan tapi bukan yang biasa ada di langit. Ia nyaris tidak berbentuk sebab menjalar sesukanya. Dengan ragu aku mendekatinya, kemudian terdengar suara. Hai kamu, sesuatu yang hilang. Lalu aku bertanya, siapa di sana? Aku adalah yang kamu cari. Sesuatu yang tidak terjangkau kepalamu. Apa kamu pohon? Bukan. Aku adalah apa yang tidak bisa kamu susun. Yang tidak akan pernah kamu duga. Sebab saat ini belum sanggup untukmu. Kenapa begitu? Sebab kamu belum lagi selesai. Belum lengkap daging yang tumbuh dalam tubuhmu. Tidak. Aku sudah pernah melihat manusia lain sebelumnya. Dan beginilah adanya. Baru saja sebentar masa pandanganmu. Belum lagi kamu lihat lebih lama. Belum terbuka bagimu rahasia kebenarannya. Kebenaran? Apalagi itu? Kamu tidak akan bisa mengerti. Kenapa begitu? Apalah artinya kebenaran yang tanpa kesalahan? Tanpa itu semua, hidupmu hanyalah siang yang panjang, tanpa gelap malam dan gemintang. Tidak. Aku utuh dan sempurna. Aku tahu itu sejak pertama kali aku ada. Sentuhlah aku, agar menyala pula cahaya di dalam kepalamu. Setelah itu, perlahan aku menyentuhnya. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Programku menjadi lengkap, ditandai dengan tumbuh daging baru dalam beberapa bagian tubuhku. Kemudian untuk pertama kalinya, aku pun merasa salah. Setauku, setelah itu ia berlari cepat sekali. Dengan cara berlari yang tidak seperti biasa. Ia terus berlari, lalu menyeretku pergi, tanpa memberiku kesempatan untuk mengerti. Ya, sejak saat itu, kemanusiaan tumbuh. Entah kenapa perasaan bersalah kemudian diiringi dengan perasaan takut. Sedang perasaan takut membuat kami gusar. Rasa gusar ini sensasi yang baru lagi. Tidak pernah aku dapati dari berbagai macam benda atau makanan. Tiba-tiba, dalam keadaan gusar itu, sesuatu dalam diriku mendorongku untuk menyentuh punggungnya dengan tanganku. Lalu,
menariknya rapat-rapat ke arahku. Seketika perasaan gusar itu berkurang. Aku merasa seperti tertidur sambil terjaga. Aku bingung karena belum punya cukup banyak kata untuk menjelaskan apa yang aku rasakan. Maka terprogramlah kemalangan itu, sehingga darah yang tercurah adalah derita, dan hasrat adalah dosa, bahwa rasa lapar begitu menyiksa, bahwa malam yang gelap gulita adalah ketakutan yang meraja, bahwa waktu adalah musuh terbesar dari bahagia, dan seterusnya, bahwa orang lain adalah ancaman, bahwa perbedaan adalah bahaya, bahwa kemenangan adalah hutang, bahwa kekalahan adalah sial, dan seterusnya. Manusia menerima kenyataan sebagaimana yang mereka alami. Begitulah hukum dasarnya. Penalaran manusia atas penerimaan sebab dan akibat sebagai pengetahuan dan akal sehatnya. Namun, sungguh sayang sekali, sebab dalam cerita ini tak seorang pun manusia yang masih tersisa. Laki-laki dan perempuan yang kita amati dari tadi hanyalah artificial intelligence, buatan yang kami ciptakan untuk mencoba memulai lagi kehidupan setelah masa kejayaan manusia berlalu. Dan sialnya, baru sejauh ini kami sudah bisa memprediksi akhirnya. Ketika aku menoleh ke belakang, sesuatu itu merupakan impian bagiku. Ia cantik. Cantik melebihi yang lain. Cantik memukau. Dan sekarang ia lenyap. Dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Ia sudah menjadi salah satu dari gambar-gambar yang paling sering terputar di dalam kepalaku. Dia mencintaiku semampunya. Aku mencintainya dengan seluruh kekuatan hasrat alamiku. Dan ini, aku pikir, berkaitan dengan usia muda dan jenis kelaminku. Kalau aku tanya diriku sendiri, kenapa aku mencintainya? Kudapati diriku tidak tahu, dan terlampau ngotot untuk mencari tahu. Maka kukira cinta jenis ini bukanlah hasil akal dan catatan angka-angka. Layaknya cinta seorang pada reptil dan hewan lain. Lantas kenapa aku mencintainya? Semata-mata karena dia begitu jantan. Pada dasarnya dia orang yang baik. Dan karena itu aku mencintainya. Tetapi aku bisa saja mencintainya tanpa itu semua. Kalau dia memukulku dan menyiksaku, aku akan terus mencintainya. Aku tahu itu. Ini jenis kelamin, kukira. Dia kuat dan tampan, dan aku mencintainya karena itu. Dan aku mengaguminya dan bangga kepadanya. Tapi aku bisa saja mencintainya tanpa itu semua.
Kalau dia biasa-biasa saja, aku mencintainya. Seandainya dia seonggok rongsokan, aku mencintainya. Dan aku akan bekerja untuknya dan menjadi budaknya dan berdoa untuknya dan berada di sisinya sampai aku mati. Ya, kupikir aku mencintainya semata-mata lantaran dia milikku dan karena dia jantan. Tidak ada dalih lain, kira. Maka kupikir ini sama pula dengan apa yang kukatakan sebelumnya. Ini jenis cinta yang bukan merupakan hasil akal dan catatan angka-angka. Cinta itu sekedar timbul begitu saja, tidak seorang pun tahu kapan dan tidak bisa menerangkan dirinya. Dan tak perlu diterangkan. Inilah yang kupikirkan. Namun, aku hanyalah seorang gadis. Dan ini pengalamanku menguji soal ini. Dan ini boleh jadi padam dalam ketidaktahuan dan kehijauan yang tidak kupahami benar. Ini doa. Ini kerinduan. Bahwa semoga saja kami mengarungi kehidupan ini bersama-sama. Suatu kerinduan yang tak akan pernah berakhir, tetapi akan beroleh tempat di hati setiap istri yang mencintai sampai akhir hayat, dan akan disebut atas nama. Namun, kalau salah satu dari kami harus pergi terlebih dahulu, inilah doaku yang akan kupanjatkan. Sebab dia kuat, aku lemah. Aku tidak berguna bagimu, tidak sebagaimana dia bagiku. Hidup tanpa dirinya tidak akan menjadi kehidupan. Bagaimana aku akan menanggungnya? Doa ini juga kekal dan tidak akan berhenti sejak dipanjatkan selagi rasku terus berlanjut. Aku suami pertama pada istri terakhir. Aku akan diulang. Setelah itu, wajahnya telah menjadi hologram yang terputar berulang-ulang dalam kepalaku. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan akal sehat. Justru saat dia tidak ada, bagiku dia ada di mana-mana. Barangkali menjadi tiada. Itulah surga. Sepertinya tidak berjalan dengan baik.
tidak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya. Sudah kubilang kan, membuat manusia buatan bukanlah ide yang bagus.